Perkenalkan, nama Galang Fatur Ramadan, mahasiswa manajemen bisnis syariah. Galang adalah seseorang yang atletis, humoris, dan humanis. Oke, topik pembahasan kali ini adalah fintech. Apa itu fintech? Fintech adalah financial technology. Ada satu hal yang mendasari ini. Yang pertama, kita mulai dari nenek moyang dari fintech sendiri adalah yang pertama adalah lembaga keuangan, entah itu bank maupun lembaga non bank. Yang pasti tetap ruang lingkupnya adalah lembaga keuangan, entah itu mengelola, kemudian melaporkan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bank sendiri merupakan badan hukum yang mana tugas dan fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Dan mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatannya tidak jauh-jauh dari menyalurkan dan menghimpun dana. Begitupun dengan yang syariah. Hanya saja perbedaannya, untuk yang syariah tidak ada penarikan bunga. Kemudian ruang lingkupnya adalah kegiatan bagi hasil maupun kerjasama dalam pengelolaan dana. Nah, perkembangan teknologi menghasilkan semua sektor harus siap dalam setiap kondisi, terutama dalam sektor-sektor urgensi, salah satunya ekonomi. Nah, dalam ekonomi itu sendiri cabang-cabangnya cukup banyak. Salah satunya adalah pasar perbankan. Pasar perbankan di sini yang meliputi tadi bank, kemudian lembaga keuangan non bank, yang mana bergeraknya itu pada jasa maupun produk-produk. Namun sudah tidak relevan untuk sekarang ini jika terus mengandalkan semua itu. Ada satu solusi yang sudah masuk mulai merangsek ke tatanan lingkungan masyarakat, yaitu adalah fintech atau finance technology. Fintech sendiri sejarahnya singkat saja, diawali dari tahun 2008 yang mana kala itu dunia mengalami krisis ekonomi. Para bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak mampu dalam menanggulangi kejadian ini atau fenomena krisis ini, sehingga banyak orang-orang yang merasa tidak sabaran, terlalu lama menunggu hingga akhirnya kolaps dan carut marut. Hingga sekitaran tahun 2016 banyak beberapa aplikasi maupun vendor-vendor via jasa dalam tata kelola keuangan ini yang belakangan ini disebut dengan fintech atau financial teknologi. Fintech ini sederhananya adalah ada teknologi dan juga layanan perbankan dijadikan satu, sehingga menimbulkan suatu inovasi baru dalam dunia perbankan maupun tata kelola keuangan, yang mana sama seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya. Siapa yang membutuhkan uang atau siapa yang ingin menghimpun dana maupun menyalurkan dana butuh uang gitu aja, itu dari fintech ini, melalui fintech ini. Basisnya adalah teknologi dan juga tata kelola keuangan yang lebih real, lebih efisien dan lebih cepat. Kalau kita mulai dari sejarah ke belakang lagi, mulai dari industri 1.0, di mana dulu negara-negara yang melakukan transaksi antar negara, antar benua, hingga terciptanya barter, kemudian tukar menukar maupun logam, emas dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke fintech atau industri ke 2.0, itu sudah mulai dikenal yang namanya sistem server, yang mana dulu sudah mengenal yang namanya kartu. Jadi posisi kartu sudah bisa menggantikan peranan uang maupun emas. Produknya adalah kartu kredit, kartu debit dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke arah internet, di mana dulu diawali dengan munculnya situs eBay.
Namun situs eBay ini dalam internet cukup rumit dalam penggunaannya karena hanya mempertemukan penjual dan pembelinya saja, hanya membutuhkan nasabah dan depositnya saja. Nah, semakin kesini muncullah perantara yang dikenal dengan PayPal. PayPal ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli tadi, atau sebagai penengah, sebagai metode mediator transaksi. Nah, setelah dari internet, apa yang akan terlakukan? Yaitu tentu saja kepada penggunaan mobile. Jadi semua kegiatan bisa kita pantau hanya dengan berbekal kita membuka laptop, membuka tablet, hingga membuka smartphone saja. Nah, fintech ini juga mempunyai semacam titik fokus, jadi tetap orientasinya pada beberapa arahan. Yang pertama adalah peminjaman. Peminjaman di sini sama seperti produk perbankan sebelumnya, yang mana mereka menghimpun kemudian memberikan pinjaman kepada investor, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kemudahan yang ada, efisiensi yang ada, kecepatan yang lebih stabil, kemudian tidak adanya istilah delay. Di sini peluang bagi investor-investor untuk melakukan peminjaman dana karena jumlahnya yang kemungkinan sangat besar. Jadi untuk kondisi ekonomi menengah maupun ke atas bisa mengambil investasi di sini. Yang kemudian kedua adalah metode pembayaran, atau bisa kita bahasakan cashless. Metode pembayaran sekarang atau berbasis fintech ini sudah banyak menjamur untuk sekitaran kita. Banyak aplikasi startup memberikan sekitaran aplikasi untuk pembayaran yang lebih mudah, tidak menggunakan uang cash, uang tunai. Juga bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti ini, dimana kita tidak bisa sembarang nyentuh barang-barang. Ini kita ganti sebagai uang digital. Nah, fintech di sini contohnya seperti saya membayar e-tol, dimana kita harus tinggal menggeserkan kartu saja sudah bisa, kemudian lewat aplikasi mobile pun juga bisa. Lalu untuk perbandingannya ya, untuk produk perbankan dan juga asuransi, ini jelas sangat bisa lebih menguntungkan fintech, karena di perbankan dan asuransi cenderung lebih ke operasional yang cukup lama ya, katakanlah bertele-tele, prosesnya lambat kalau dibandingkan fintech. Untuk mereka ini lebih lambat. Lalu model fintech ini apa? Atau keuntungan dari fintech ini apa? Atau manfaatnya? Manfaatnya ada dua yang terlihat. Yang pertama adalah crowdfunding, yaitu sebagai urun dana, bisa dikatakan urun dana atau menghimpun dana, yang mana ini lebih terkredibel atau terintegrasi dengan lebih baik. Alasannya simple, karena lebih terpercaya, kita bisa memantau juga, lebih terkoneksi karena jaringan kita lebih luas. Kemudian yang kedua adalah efisien, tidak bisa dipungkiri, efisien memenangkan segalanya. Semakin efisien semakin banyak digunakan. Namun bukan berarti tidak ada ancaman atau threat yang menjadi tantangan tersendiri dari fintech ini. Tantangannya adalah satu, cyber, atau lebih sebenarnya kejahatan cyber ya, kejahatan internet, kejahatan dalam ruang internet. Nah, tapi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita menggunakan beberapa aplikasi fintech, aplikasi perbankan yang lebih terpercaya, lebih kredibel, lebih aman tentunya untuk kita gunakan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk masyarakat dan juga para pengguna lainnya yang berkecimpung di dalamnya. Nah, satu lagi, ada produk perbankan, ada bank-bank konvensional, karena bank-bank yang sudah menjamur di masyarakat itu belum sepenuhnya mampu meraih
sosial dari masyarakat. Maksudnya belum semua masyarakat itu menggunakan produk-produk bank atau belum melaksanakan transaksi di bank, hanya sekitaran 20% saja. Nah, masih ada sekitar 80%-an lebih masyarakat yang belum menggunakan produk bank. Bisa kita bayangkan kalau produk bank saja yang 20%, mereka berani mengagung-agungkan laporan keuangan mereka yang beginian tingginya, lalu bagaimana jika fintech ini masuk dan mengambil yang 80% itu tadi? Pasti lebih besar lagi laporan keuangan yang akan ditampilkan. Begitupun juga para penggunanya sendiri sebenarnya sudah banyak juga di Indonesia. Antara lain bank-bank sudah melaksanakan operasional banking, kemudian metode pembayaran sudah banyak seperti GoPay, Dana, Dompetku. Dan Fatur, terima kasih.